BPN. Sehari-harinya beliau sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo. Kemudian sebagai imam Bapak Al-Ustaz Abdul Aziz Makaharu SD. Selanjutnya kami melaporkan penerimaan Lembaga Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah Najismo kerjasama dengan Tamirul Huda Warga. Penerimaan hingga tadi pada maghrib zakat mal Rp2.225.000, infak Rp4.445.000, zakat fitrah Rp4.881.000, zakat fitrah dalam bentuk beras 2,5 kg, jumlah uang Rp11.551.000 hingga pada maghrib tadi. Insya Allah kami akan salurkan pada hari Kamis, hari Kamis tanggal 20 April 2023. Dan insya Allah kami ulangi lagi maklumat dari pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui bidang tarjih bahwa Idul Fitri insya Allah Jumat 21 April 2023, dan kami dari Tamirul Masjid Jawarka melaksanakan sholat Id di pelataran Masjid Jawarka dengan khatib Bapak Dr. Haji Arfan Atilo MHI dan imam Bapak Abdul Rahman Yasir Arafat, dimulai insya Allah pukul 6.30. Kemudian untuk kotak infak insya Allah kami akan laporkan pada malam ke-29 penerimaan total selama 29 malam. Insya Allah penerimaan pun pengeluaran. Untuk malam ini kami mohon sediaan ibu bapak yang dekat dengan kotak infak kiranya dapat menggeser kotak infak saat ceramah akan dimulai. Demikian Nasrul Daulah Batul Karim Mubasyirul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salat, حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Lurus Rasul Habib Faroni Sadin Abdul aktifkan tumit tepat di batas garis. Allahu Akbar, Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Arqam, para pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat isya dan tarawih atau i'tikaf sebentar malam di Masjid Darul Arqam ini. Kami berterima kasih pada takmir masjid yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, selama saya berangkat dari apa yang saya alami beberapa hari yang lalu, hari Jumat yang lalu, ketika Wapres Pak Ma'ruf Amin menyampaikan ceramah setelah sholat Jumat di Masjid Baitur Rahman Limboto. Ketika beliau sementara ceramah tentang makna Ramadan, tiba-tiba topik itu beralih ke stunting. Jamaah di samping kanan saya lalu nyeletuk, "Oi, mapilo balai stunting." Enggak ada omong itu tidak datang kakak pendek. Jadi ada dua hal yang menurut saya penting untuk di highlight, digarisbawahi dalam pernyataan jamaah yang ada di samping saya. Yang pertama, bahwa ketika kita berbicara tentang stunting, memang mungkin tidak perlu menjadi topik tersendiri, tetapi memang sebaiknya menjadi pembahasan terkait dengan ajaran Islam. Yang kedua, bahwa jamaah tadi masih menganut paham determinisme genetik. Ada anggapan bahwa kalau orang tua pendek, maka itu juga akan melahirkan keturunan atau anak yang pendek. Nah, ini dua hal yang menarik untuk kita kaji bersama kami. Yang pertama terkait dengan ajaran Islam untuk menganjurkan kita agar mewariskan generasi yang unggul. Tidak sebatas manusia yang sehat saja, tapi sekarang ini sudah harus ditambah dengan berkualitas. Oleh sebab itu saya sampaikan pada teman-teman di Dinas Kesehatan, visi kita ke depan bukan sekedar menjadikan masyarakat ini jadi sehat, itu sudah cukup, ya. Tapi yang paling penting adalah membuat agar kita ini menjadi berkualitas. Nah, inilah yang mungkin sering kita dalam ajaran agama, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah sebenarnya inti dari ajaran, untuk menciptakan manusia sebaik-baik bentuk fisiknya, sebaik-baik perilakunya, atau sebaik-baik akhlaknya. Inilah yang menjadi cita-cita Islam. Insan kamil yang pertama kali dirumuskan oleh Ibnu Arabi itu adalah apa yang menjadi tantangan kita ke depan. Ketika Indonesia memasuki 100 tahun, lalu begitu banyaknya penduduk Indonesia, tapi kalau banyak dihuni oleh mereka-mereka yang tidak menjadi sebaik-baik umat tadi, maka ini dikhawatirkan akan menjadi beban bagi Indonesia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia ini sudah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk.
Maka penciptaan atau model bentuk yang paling sempurna inilah yang kita cita-citakan atau yang harus kita rumuskan bersama-sama ke depan. Stunting itu bukan hanya persoalan pendek saja. Kita bersyukur sekali bahwa penelitian yang dilakukan oleh banyak ilmuwan kedokteran ataupun kesehatan lalu mengerucut sehingga menjadi topik yang mudah dibicarakan. Sudah lama para peneliti, orang seperti David Barker, ya, dia mendapatkan kesimpulan bahwa anak-anak yang lahir kurang dari 2,5 kilo itu 50% ke depannya itu akan mudah menderita penyakit jantung, penyakit DM, dan penyakit hipertensi. Dan ini terbukti dari penelitian yang sangat panjang sekali di Southampton di Inggris. Dia meneliti kenapa orang yang meninggal sekarang, kalau dulu orang meninggal karena penyakit jantung itu biasanya orang kaya-kaya, sehingga ada orang yang ingin disebut meninggal karena jantung, atau dia besar sama keluarganya. Kalau saya meninggal, Bapak Ibu boleh tahu meninggal karena apa? Bilang karena jantung. Karena jantung itu bergengsi ya, waktu itu. Tapi di Inggris dia perhatikan orang yang miskin juga banyak yang meninggal karena penyakit jantung. Setelah diteliti ke belakang, lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa mereka yang miskin lalu meninggal karena jantung itu, ini disebabkan ketika mereka lahir berat badannya kurang dari 12,5. Bapak Ibu di sini saya tanya, ada yang masih ingat berapa kilogram waktu lahir? Tentu akan sulit sekali. Itulah kehebatan kemajuan ilmu dan pengetahuan. Dengan data yang begitu panjang, mereka bisa melakukan penelitian, lalu menghasilkan kesimpulan seperti itu. Begitu juga penelitian para ilmuwan di Harvard. Mereka menemukan bahwa bayi perempuan yang lahir kurang dari 2,5 kilo, maka 23%-nya akan lebih mudah menderita penyakit jantung. Lalu inilah yang kemudian diteliti, ya. Kenapa mereka yang dilahirkan kurang dari 2,5 kilo atau panjang badannya kurang 48 cm, maka itu ke depan mengalami resiko yang berat. Resiko jangka panjangnya tadi itu mudah menderita penyakit yang kita istilahkan sekarang tidak menular. Kalau dulu ini istilahnya penyakit degeneratif karena terkait dengan usia. Makin tinggi usia kita atau makin lanjut usia kita, maka makin mudah bagi kita untuk menderita penyakit-penyakit seperti stroke, hipertensi, dan ini. Tapi sekarang tidak lagi. Umur 40 tahun ada yang sudah menderita penyakit jantung, ada yang stroke, bahkan ada yang meninggal. Oleh sebab itu, istilah penyakit degeneratif ini ditinggalkan menjadi penyakit yang tidak menular. Itu dampak yang paling panjang atau jangka panjang. Tapi jangka pendeknya, kekurangan gizi ketika kita masih dalam kandungan ini akan mengakibatkan pertumbuhan badan kita tidak maksimal. Selain berakibat pada tubuh yang pendek, maka yang dikhawatirkan itu adalah otaknya tidak berkembang dengan maksimal. Ketika anak dalam kandungan itu mengalami kekurangan gizi, maka gizi yang sedikit tadi akan dilarikan ke organ yang paling membutuhkan, otak, ya. Tapi kalau itu pun tidak terpenuhi, maka otak kita akan tidak berkembang secara maksimal. Maka kalau difoto otak anak balita, ya, yang mengalami tadi gangguan kekurangan gizi, maka akan kelihatan memang bagian tengahnya itu banyak yang kosong. Oleh sebab itu istilah otak kosong bunyinya nyaring atau tong kosong bunyinya nyaring itu bukan pepatah, ya. Itu betul-betul terjadi. Coba kalau lihat, kalau ada yang dirawat paling betul, ya, kalau pendapatnya tidak disetujui dia mau keluar meninggalkan rapat. Kalau di scan otaknya itu kira-kira rongga yang kosong tadi banyak. Itu sebenarnya yang kita khawatirkan. Maka oleh sebab itu sekarang ini orang mulai berlomba-lomba untuk merumuskan kira-kira apa yang menyebabkan.
ada sebuah frasa yang menarik sekali. Bahkan kita ini ketika masih dalam kerlip mata kedua orang tuamu, maka program itu sudah harus dibentuk. Dan itulah yang melahirkan sekarang apa yang disebut dengan epigenetik, ya. Determinisme genetik, ya. Kalau dulu orang mengatakan, oh kalau orang pintar itu biasa orang tuanya juga pintar. Kalau ada ustadz, anaknya juga kemungkinan besar jadi ustadz. Kalau ada yang hobi main bulu tangkis, anaknya juga pasti hobi main bulu tangkis. Kalau ada penyanyi, maka anaknya juga kemungkinan akan jadi penyanyi. Ini yang disebut dengan determinisme genetik. Tetapi sekarang ini yang lebih maju lagi, ada yang disebut dengan epigenetik. Epi itu artinya melebihi atau di luar dari genetik tadi. Sebenarnya dalam tubuh kita ini ada gen pendek dan ada juga gen tinggi. Maka mana yang diekspresikan, itulah yang akan menjadi wujud kita ke depan. Jadi sekarang bukan problem orang tua kita pendek lalu kita akan jadi pendek, tidak. Tetapi dalam gen anak tadi, gen-gen yang mempunyai atau memberikan potensi untuk bisa tumbuh lebih tinggi, itulah yang harus kita upayakan untuk diekspresikan. Kalau itu yang terekspresi, itu yang tumbuh, itu yang berkembang, maka kita akan meninggalkan warisan genetik orang tua kita yang pendek tadi, dan kita akan tumbuh menjadi lebih tinggi dibanding dengan orang tua kita. Nah, ini yang harus jadi tantangan. Jadi Pak Kadin, kalau kita membuat fakultas kedokteran, kira-kira ke depan harus ada yang membedakan dengan fakultas kedokteran lain. Perkembangan ilmu kedokteran ini begitu maju, dan kalau kita tidak antisipasi, kita hanya akan menjadi fakultas kedokteran follower, ya. Kita tidak ingin jadi follower, ya, tapi kita ingin jadi trendsetter. Kita ingin menjadi pembentuk tren ke depan. Kalau cuma sekedar ikut-ikutan, jangan, sayang sekali Muhammadiyah, ya. Jadi inilah yang ke depan harus kita pikirkan bersama-sama, bagaimana supaya kondisi lingkungan itu bisa membantu mengekspresikan gen-gen yang kita harapkan atau yang kita inginkan berkembang. Kalau Ahmad Dhani dengan Maya Ahmad itu punya anak berapa? 3. Bukan main, hebat sekali bapak-bapak itu. Ya, Ahmad Dhani punya anak dengan Maya, mereka tahu 3, ya. Ketiga-tiganya jadi musisi, jadi penyanyi. Lalu ada orang bilang, kenapa mereka jadi musisi, jadi penyanyi? Karena mewarisi gen ayah dan ibunya yang memang penyanyi atau musisi. Sebenarnya tidak. Yang membuat anaknya jadi musisi itu karena ketika mereka dibuat atau diproduksi atau baru mulai dibentuk, maka sebenarnya di situ pemrograman gen itu terjadi. Pada saat sel telur dari Maya Ahmad dan sel spermatozoa dari Ahmad Dhani itu siap untuk membuahi, maka di situ yang disebut dengan genome imprinting. Jadi ada proses perekaman genetik, lalu orang tua bisa menjadi perancang genetik kepada anak-anak. Jadi gen yang diharapkan itu akan membentuk mulai dari tubuh atau wujud anaknya, wujud fisiknya, termasuk juga perilaku anak-anaknya ke depan. Oleh sebab itu bapak-bapak yang sudah punya anak 2 atau 3, silahkan amati. Berbeda hasilnya ketika anak itu dibentuk dalam suasana cinta kasih, dalam suasana terburu-buru, dalam suasana lagi banyak hutang, dalam suasana lagi stres, hasilnya akan berdampak pada anak kita ke depan. Oleh sebab itu ada tradisi yang bagus sekali. Ada istilahnya bulan madu. Sebenarnya ini adalah upacara yang sangat bagus sekali, ya. Setiap orang habis menikah, lalu mereka melakukan bulan madu, 1-2 bulan pergi libur ke Bali dan lain sebagainya, ya. Sayangnya di anak kedua dan ketiga bulan madu itu sudah tidak ada, ya. Jadi ini mestinya yang harus kita pikirkan ke depan.
supaya ketika kita membentuk anak tadi, maka diharapkan anak yang terbentuk itu betul-betul hidup tinggal dalam suasana cinta kasih, dan inilah yang akan mengekspresikan gen-gen yang kita inginkan. Ketika kita mendoakan anak-anak kita akan lahir anak yang berbudi pekerti yang baik, jadi anak soleh, maka apa yang ada dalam pikiran alam bawah sadar itulah yang nanti akan terekspresi melalui gen anak-anak kita yang akan lahir ke depan. Inilah sebenarnya tantangan kita, menyadarkan pada semua orang bahwa determinisme genetik ini mulai ditinggalkan, lalu orang mulai berpikir bagaimana caranya agar gen-gen yang baik tadi, gen-gen yang positif tadi betul-betul mendapat tempat atau diekspresikan. Para dokter ahli kebenyakan juga masih terkungkung dalam determinisme genetik. Kalau ada ibu hamil yang selalu ditanyakan, ibu makannya bagaimana? Nanti makan yang bergizi ya, kalau perlu kasih multivitamin dan lain sebagainya. Belum terpikirkan bahwa kondisi psikologis ibu itu sangat menentukan untuk terekspresinya gen-gen yang positif tadi. Penelitian sekarang sudah mulai membuktikan ke depan bahwa ternyata IQ atau kecerdasan juga itu tidak diwariskan, tapi bisa direprogram atau diprogramkan dengan baik. Akan tetapi waktu kita terbatas. Yang penting malam ini saya ingin meyakinkan bapak-bapak ibu sekalian bahwa gen itu bisa direprogram, bisa dibentuk kembali atau bisa disusun kembali untuk menghasilkan gen-gen unggul yang kita hasilkan. Bapak ibu kalau tidak percaya, ada cerita ini seorang suami yang pintar, suami yang soleh, suami yang baik-baik. Dia punya anak 3. 2 anaknya yang pertama dan kedua ini mirip sekali dengan sifatnya, pintar lalu sifatnya baik, budi pekertinya baik. Yang ketiga ini agak aneh-aneh, ya. Selain agak ketinggalan di sekolah, perilakunya juga berbeda dengan ayahnya. Maka ayahnya mulai curiga sama istrinya. Jangan-jangan ada yang terjadi yang tidak diinginkan pada anak ketiga ini. Dia mau tanya sama istrinya tapi takut jangan sampai istrinya marah, ya. Istrinya dendam, istrinya mau minta cerai dan lain sebagainya. Maka dia tunggu kesempatan itu ketika istrinya sakit dan menjelang meninggal. Dia tanya sama istrinya mohon dijawab dengan jujur. Ya, saya ini sudah lama curiga, tapi saya tidak berani kemukakan. Kalau Anda mau sampaikan sejujurnya, saya tidak akan dihadapi. Anak yang ketiga ini sebenarnya anaknya siapa? Dia tanya sama istrinya. Jadi istrinya kebingungan, tapi karena dia sudah sadar, sudah sakit mau meninggal, dia jawab ada. Suamiku yang tercinta, percayalah pada saya apa yang saya ucapkan atau saya katakan sekarang. Sebenarnya anakmu yang sebenarnya itu adalah anak yang ketiga ini. Bapak dan ibu sekalian tidak usah tanya anak yang pertama dan kedua tadi. Inti dari cerita ini adalah bahwa ke depan gen itu tidak diturunkan, tetapi bisa diciptakan atau diprogram. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.